sebagai guru mata pelajaran Aqidah Akhlak di Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Jannah Bakeong Gulu-Gulu Sumeneb Madura, sekaligus sebagai mahasiswa peserta PPG tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peer teaching saya materi Aqidah Akhlak, pokok pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak Guru minta kepada Bapak Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Pak. Baiklah anak-anak, baiklah teman-temanku sekalian. Sebelum nanti Bapak ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah agar nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah Pak? Ya, terima kasih Ketua kelas. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Sebelum masuk pada pelajaran hari ini, Bapak Guru absen dulu ya. Surano Hadir Pak. Agus Hadir Pak. Lulu Hadir Pak. Hasan Hadir Pak. Ustaz. Martifin. Bagaimana keadaannya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum masuk kepada materi kali ini, jadi tujuan kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah itu agar kita mengetahui terhadap kitab-kitab Allah yang 4 yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Tapi sebelum masuk kepada itu, Bapak Guru ingin mereview kembali tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang akhlak terpuji. Mungkin masih ada yang ingat tentang arti dari akhlak terpuji? Coba Agus. Akhlak yang baik Pak. Bagus. Akhlak yang baik. Lulu. Akhlak terpuji, akhlak yang baik, Pak. Akhlak yang baik. Bagus. Jadi jawabannya Agus dan Lulu semuanya benar. Sekarang masuk kepada materi kita hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin sebelum Bapak Guru menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, di antara siswa-siswi ini ada yang tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Ada? Oh, Hasan itu ya yang menjawab. Ya, siapa Ustaz? Oh, Hasan. Coba
Surano, apakah jawaban dari Hasan itu benar? Salah, Pak. Salah. Coba pendapatnya Surano bagaimana kalau misalkan pendapatnya Hasan itu salah? Rukun iman ada 6, Pak. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga, Pak. Loh, Pak Guru bukan nanya rukun iman. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ngantuk ibu Pak. Oh, Ya, Surano Pak. ini tidak konsentrasi, tidak fokus. Saya belum ini, ya. makan, Pak. Iya. Oh iya. Jadi Iya. Pak Guru pertegas kembali bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur. Yang ketiga ada kitab Injil. Yang keempat ada kitab Al-Quran. Jadi itu kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasul. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ustaz. Paham? Ya. Jadi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, yang keempat ada kitab Al-Quran. Siapa saja yang menerima kitab-kitab yang 4 itu? Zabur, Daud. Ya. Injil, Jadi, Isa, ada Nabi Musa. ada Nabi Musa. Nabi Musa, kemudian yang kedua ada Nabi Daud, yang ketiga ada Nabi Isa, yang keempat ada Nabi Muhammad. Yaitu nabi-nabi atau rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah yang 4. Tuh, paham? Paham, Pak Pak. Ustaz. Paham, bagus. Ya, jadi sekali lagi bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Ada 4. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Dan ini nama-nama nabi ini yang menerima kitab-kitab Allah. Ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi. Selanjutnya kitab Taurat. Taurat artinya anak-anakku sekalian adalah syariah atau perintah. Jadi Taurat itu artinya adalah perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi diingat kembali bahwa Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apa isi dari kitab Taurat tersebut? Isi dari kitab Taurat tersebut adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan kita harus mantap untuk menyembah kepada Allah. Nah, itu yang ada dalam kitab Taurat.
Kemudian setelah kitab Taurat ada kitab Zabur. Apa arti dari kitab Zabur? Artinya adalah tulisan. Ingat. Jadi Zabur itu artinya tulisan. Ya. Diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian isi dari kitab Zabur itu apa? Yaitu berisi tentang zikir kepada Allah. Kalau Taurat itu yang barusan, kalau ini Zabur isinya adalah zikir kepada Allah, kemudian petunjuk bagi Bani Israil. Selanjutnya ada kitab Injil. Jadi yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil artinya adalah kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isi dari kitab Injil itu adalah keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Taurat, kemudian Zabur diperkuat dalam kitab Injil. Paham, Agus? Paham, Pak? Bagus. Itu baru namanya siswa yang penuh dengan semangat. Nah, tuh. Jadi sekali lagi, yang ketiga adalah kitab Injil. Kok Surano tidak aktif itu ya, ketua kelasnya itu? Kitab Injil, Pak. Tidur, Pak. Tidur. Datang tadi itu, Pak. Jadi kitab Injil itu berada di urutan ketiga. Jadi artinya kabar gembira diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, bagus. Jadi isinya keterangan atau membenarkan atau memperkuat ajaran-ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, kitab-kitab Allah yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Yang nomor 4 atau yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? Al-Quran artinya bacaan. Ngerti dulu? Bagus, ya, semangat gitu. Nah, ya, bagus. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu artinya bacaan. Diturunkan, yuk Surano, ketua kelas ini kok ngantuk ini. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan. Nabi Muhammad itu nabi yang nomor berapa? Nomor 25 yang terakhir. Oh, yang terakhir, bagus. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisi apa saja Al-Quran itu? Intinya diantaranya itu ada akidah, ada ibadah, ada kisah-kisah dan petunjuk bagi manusia. Akidah tentang akidah ada dalam Al-Quran. Kemudian kisah-kisah umat terdahulu, mulai dari Nabi Adam terus selanjutnya itu ada semuanya dalam Al-Quran. Yang terakhir petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia.
Manusia. Jadi kita itu kalau mau melakukan sesuatu jangan menunggu petunjuk, jangan menunggu ilham dari Allah. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Paham? Paham. Terus selanjutnya kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah. Jadi kewajiban kita karena kita termasuk manusia. Satu, mempercayai adanya 4 kitab Allah yang barusan. Kita harus percaya terhadap kitab-kitab Allah karena 4 kitab Allah itu termasuk bagian dari rukun iman. Hasan, iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Saya, Pak. Keempat, Pak. Hah? Keempat, Agus. Ya, Lulu. Yang ketiga, bagus. Ngelamun Hasan ini ngelamun sama Agus ini ya. Voice lupa, Ustaz. Ya. Jadi itu jawaban Lulu itu benar bahwa rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Itu. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an itu semuanya datangnya dari Allah. Kalau Al-Qur'an itu dari siapa, Surano? Dari Allah, Pak. Oh iya, bagus. Berarti tanggap itu berarti mengikuti apa yang dijelaskan oleh guru. Bagus. Jangan bengong ya. Bagus. Ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Qur'an. Injil, Zabur, Taurat itu dibenarkan dalam Al-Qur'an. Dan keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Qur'an. Jadi hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an setidaknya kita itu mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Paham? Paham, Pak. Pak Arifin, Pak, ngomong aja. Pak Arifin ngomong aja, Pak. Selanjutnya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Jadi kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Syukur, harus syukur nikmat, jangan kufur nikmat. Paham, Hasan? Paham, Ustaz. Bagus. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nih, laksanakan perintahnya Allah itu, Pak Hasan. Ya, Surano, ketua kelas. Siap, Ustaz. Jangan lalai terhadap perintah-perintahnya Allah. Misal sholat, puasa, kemudian hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, itu perintah-perintah Allah. Laksanakan itu. Larangannya juga harus dijauhi itu. Jadi larangan-larangan itu harus dijauhi. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Jadi yang ketiga, yang terakhir dari hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia.
Siap. Itu penjelasan dari Bapak Guru untuk materi hari ini. Kemudian ada tugas untuk tiap-tiap siswa. Tugas yang pertama, ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, siapa saja yang menerima kitab-kitab Allah. Kemudian ada kelompok, sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum Bapak Guru mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak Guru akan menyimpulkan kembali bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4, jumlahnya ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Itu. Jadi mungkin sampai di sini penjelasan Bapak Guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan pesan Bapak Guru kepada anak-anakku sekalian di rumah harus selalu belajar, jangan bermain terus. Jadi hari ini belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, nanti nyampe di rumah belajar, dibaca kembali biar ingat. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan Bapak Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.